Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kreatif. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ketemu kembali di pelajaran animasi 3 dimensi ya. Sebelum Bapak mulai ke materi, mangga untuk KM silahkan dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kegiatan ini dengan membaca doa agar kegiatan kita dilancarkan ya. Amin. Dan semoga hasilnya diberikan yang terbaik. Sebelum Bapak absen, mohon dicek di mejanya atau di kolom mejanya, kalau masih ada sampah silakan untuk dibuang. Nah, berikutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Anak Hatta ada? Sehat ya anak? Anjuna? Sehat juga? Punten satu orang jangan nyalakan fokus. Bapak izin membuka materi ya. Oke. Materi kita hari ini tentang modeling organik. Ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang modeling organik. Tetapi sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tentang K3LH. Jadi seperti biasa sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan sampaikan apa itu tentang K3LH. Nah, dari tentang K3LH, apakah ada yang masih ingat tentang K3LH? Ya, Pak. Silakan. K3LH itu berhubungan sama keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Betul. Tapi masih ingat ya. Jadi K3LH ini berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kenapa seperti itu? Karena kita orang animasi tentunya berhubungan dengan barang elektronik, komputer dan listrik juga, sehingga kita perlu perhatikan keselamatan kerja. Jangan sampai nanti ada yang bermasalah di alat yang kita gunakan. Paham ya? Nah, di sini ada 4 poin tentang K3LH. Yang pertama, silakan baca bareng-bareng. Betul. Pastikan tidak ada botol minuman atau makanan di atas meja. Takutnya apa? Takutnya tumpah ke komputer sehingga menyebabkan kerusakan pada komputer. Di sini ada yang nyimpen di atas meja minumannya atau makanannya? Tidak ada ya. Berikutnya, nah ini adalah perlengkapan belajar kita hari ini. Silakan baca. Yang pertama kita ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sampai sini rupanya. Silakan. Kalau di materi ini kita akan membuat objek apa saja yang Oke, di materi ini kita akan membuat objek yang tentunya berhubungan dengan modeling organik. Nanti kita akan buat buah, buat piring. Jadi yang sifatnya nanti yang memang karakteristiknya sama dengan modeling organik. Paham ya? Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi sekarang tentang modeling organik, kalian tentunya pertemuan kemarin sudah belajar tentang modeling hard surface. Harus kalian pahami dan ingat tujuannya agar materi sekarang kalian bisa mudah membuat modeling organik. Nah, coba Bapak akan tanya, siapa yang masih ingat tentang materi modeling hard surface pertemuan kemarin? Silakan disampaikan. Yang masih ingat? Menjawab, Pak. Silakan. Kemarin kita sudah belajar karakteristik modeling hard surface. Betul, kemarin kita udah belajar yang namanya apa? Karakteristik modeling hard surface. Apalagi yang udah kita pelajari pertemuan kemarin? Pak, izin dijawab, Pak. Silakan. Kita juga sudah belajar praktek surface di banyak, Pak. Betul, kita juga udah praktik ya bagaimana caranya membuat modeling hard surface. Dan hasilnya kalian udah lumayan lah ya, tinggal butuh latihan lagi. Oke, apalagi yang kita pelajari pertemuan kemarin? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kita juga sudah belajar tools seperti extrude dan lupat untuk membuat
modeling hard surface. Nah, itu yang penting. Kita juga udah belajar mengenal tool X dan loop A. Sehingga tools itu akan kita gunakan sekarang untuk membuat modeling organik. Jadi udah bisa semua ya. Extrude itu apa, cara menggunakan extrude seperti apa, cara menggunakan lookup seperti apa. Adapun indikator yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Silakan Davan bacakan persatu. Menganalisis karakteristik modeling organik. Jadi kita akan menganalisis karakter modeling organik. Tujuannya, silakan dibacakan Anak Hatta. Melalui pembelajaran proyek base learning, kita didik dapat menganalisis karakteristik, menjelaskan metode pembuatan modeling organik, dan menerapkan prosedur pembuatan modeling organik dengan referensi berdasarkan yang benar. Adapun metode yang kita gunakan adalah metode PJBL, Project Based Learning. Karena materi ini kita menghasilkan satu buah output, yaitu modeling organik. Untuk kelompoknya, Bapak sudah sampaikan di grup WA ya. Nah, silakan kalian duduk secara berkelompok, berdekatan. Silakan. Sudah? Coba Bapak absen dulu, kelompok 1 mana? Siap ya? Nah, Bapak mengatakan bahwa modeling buah apa ini? Strawberry. Bapak mengatakan buah ini termasuk modeling organik. Kira-kira coba dianalisis, diperhatikan dulu. Kenapa ya Pak Dede menyebutkan ini modeling organik? Silakan. Betul. Jadi kalau kita lihat permukaannya lembut. Jadi itu ciri pertama atau karakteristik pertama dari modeling organik. Permukaannya lembut, ya. Sehingga Bapak menyampaikan bahwa buah stroberi ini adalah termasuk modeling organik. Paham? Oke. Nah, yang kedua, gambar apa ini? Wajah atau kepala. Bapak juga menyampaikan bahwa wajah ini termasuk modeling organik. Kira-kira kenapa? Silakan. Betul. Kalau kita perhatikan sudutnya itu membentuk lingkaran ya, atau kurva atau curve ya. Jadi modeling organik ini sudutnya membentuk lingkaran atau bulat. Sudutnya tidak tajam, kebalikan dari modeling hard surface ya, permukaannya kasar dan tajam. Tetapi kalau organik dia permukaannya lembut dan membentuk paham ya? Jadi kepala kita termasuk modeling organik. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, modeling organik itu adalah modeling yang mempunyai karakteristik yang pertama permukaannya, yang kedua sudutnya membentuk bulat atau kurva. Perhatikan, sekarang analisis dari gambar ini, objek mana saja yang termasuk organik, modeling organik? Ya? Wajah satu, yang kedua apa lagi? Daun ini ya? Apa lagi? Teko. Karena permukaannya bulat. Terus apa lagi? Jadi kita sekarang udah bisa membedakan mana modeling organik, mana yang bukan. Pertanyaan? Boleh, silakan. Adakah modifier untuk memudahkan kita membuat modeling organik? Oke. Untuk membuat modeling organik nanti kita akan ada pakai modifier. Namanya subdivision surface. Tentunya kita harus mengetahui prosedur atau alur cara membuat modeling organik itu seperti apa. Untuk prosedurnya ini masih sama dengan yang pertemuan kemarin. Oke, yang pertama apa langkahnya? Yang pertama kita butuh mencari referensi. Nah sekarang Bapak akan coba
mendemonstrasikan bagaimana sih membuat modeling organik di Blender, dan tentunya menggunakan modifier untuk memudahkan kita bekerja. Sekarang nyalakan komputernya. Sudah semua saya? Oke, sudah jadi semuanya. Tadi kalian sudah duduk berkelompok, silakan sekarang duduk lagi berkelompok dan diskusi. Silakan duduk berkelompoknya. Kita pada depan aja ya. 2, 3, 4, 5. Silakan antar kelompok diskusi, tentukan proyek apa yang akan kalian buat. Tentunya modelingnya silakan diskusikan. Ini buat apa? Membuat buah anggur. Oke, ini bagi-bagi juga. Oke. Menentukan apa yang akan dibuat, silakan cari referensinya di Boskin, silakan dicari referensinya. Nah, kalau sudah, silakan kalian bagi job desk antar kelompoknya. Misalkan kelompoknya tadi sawah, buahnya ada anggur, ada apel. Bagi tugas, siapa yang membuat apel? Siapa yang membuat anggurnya? Terus siapa yang menggabungkannya? Silakan. Konsepnya? Sudah semua ya? Oke. Kalian sudah membuat konsep? Udah membagi tugas? Sudah mencari referensi? Oke. Nah sekarang kalian silakan bikin langkah-langkah untuk menyelesaikan proyeknya. Silakan. Sekarang kita bikin kesepakatan. Proyek modeling organik ini kita akan buat berapa lama waktunya? Oke, kelompok 1 menyampaikan waktunya 4. Yang lain sepakat? Oke, proyek ini akan kita buat selama 4 jam. Tetapi kita buatnya tidak akan pertemuan sekarang. Pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau masukkan? Silakan, ada. Untuk referensi sebaiknya mengambil dari beberapa email pada depan nanti berapa. Akhirnya kita tiba di kegiatan penutup dengan materi modeling organik. Nah, Bapak coba akan mereview kembali, menanyakan kembali tentang apa sih yang udah kita pelajari di pertemuan sekarang. Silakan siapa? Jim jawab Pak. Silakan. Kita udah belajar modeling organik sebagai komponen environment dari dalam animasi. Betul, kita hari ini udah belajar modeling organik. Dari materi ini kira-kira yang kalian suka senangi apa? Saya Pak. Silakan. Kalau saya suka membuat properti. Oke, suka membuat properti yang memang organik. Berikutnya, Bapak akan bagikan LKPD. Di sini ada soal evaluasi esai. Nanti kalian akan menganalisis gambar yang ada di LKPD ini. Yang terakhir, ini ada refleksi pembelajaran. Bapak udah share linknya di grup WA. Ini berhubungan dengan cara Bapak mengajar. Dengan materi yang sama, tentunya melanjutkan proyek hari ini, yaitu membuat modeling organik. Oke, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi kita lanjutkan konsep modeling yang kita buat. Betul. Jadi kita hanya akan untuk pertemuan berikutnya melanjutkan konsep yang hari ini kita buat. Di pertemuan berikutnya kita akan membuat objeknya di Blender. Dan cukup ya? Oke. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya. Kan kalian pimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kesehatannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.